Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam bahagia untuk Bapak Ibu di SD Tugerjo 01. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Tugerjo 01, Ibu Sriatun SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, staf karyawan di SD Tugerjo 01. Di siang hari yang membahagiakan ini, puji syukur patut kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita telah dikaruniai, dilimpahkan rahmat, taufik dan hidayah sehingga kita dapat berkumpul di acara pengibasan budaya positif di SD Tugerjo 01. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin untuk kegiatan kali ini saya rekam ya, sudah live YouTube di belakang dan Zoom di sebelah kanan. Boleh? Acaranya santai, jadi sebelum saya memulai kegiatan, kita buat kesepakatan di ruangan ini dulu. Nanti saya bagikan kertas, nanti Bapak Ibu membuat semacam aturan di kegiatan yang singkat ini. Aturannya apa saja? Misalkan mau boleh sambil joget ya monggo, yang penting ditulis sesuka hati ya. Tapi yang jelas aturan tidak boleh merokok seperti itu. Tetap mematuhi norma-norma yang ada. Bisa dibantu Pak? Dibagi. Yang kertas warna biru. Mulai satu persatu. Kalau belum ada pulpen, tak siapkan pulpen. Aturan pertemuan kita. Ini aturan kita untuk enjoy aja. Nah, kita buat pulpen ada kan? Ditulis satu boleh, dua boleh, monggo. Yang besar ya Bapak Ibu, yang jelas nanti kita baca bersama-sama. Mau ditulis boleh sambil minum ya monggo, bebas. Kan yang penting kita sepakati bersama. Buat aturan Pak, tapi jangan boleh merokok ya Pak ya. Tetap mematuhi aturan norma yang ada. Oke, sudah. Tidak usah mencontoh. Kalau sudah langsung bisa ditempel di depan. Di papan tulis depan. Di ruangan ini saja. Ya pada kesempatan kali ini. Ini pakai isolasi aja biar mudah. Silakan ditempel Bu Yana di sebelah sini. Nah, kegiatan seperti ini yang saya lakukan saat loka karya cuma seperti ini, tidak susah-susah. Cuma bermain-main seperti ini. Tidak apa-apa, nanti saya bacakan. Nama ditulis ya? Tidak usah. Isolasinya ada di depan sini. Mau ditulis sambil buka laptop ya monggo. Tanpa nama, betul.
Boleh makan, minum, anggaran 1, 2. Ada 5 orang yang belum absen. Saya 19. Silakan Bapak Ibu yang belum tanda tangan presensi bisa tanda tangan. Yang terakhir nanti membacakan nih. Jawabnya banyak Pak Denny, jadi langsung tiga. Oh yang terakhir malah Pak Denny. Silakan dibacakan Pak Denny. Dari Jadi tunggu. Duduk dengan tenang dan tertib. Boleh sambil makan makanan ringan. Jaga kebersihan hati. 1. Santai tapi terlaksana. 2. Tidak boleh membuli. Boleh bertanya. Boleh sambil lihat HP. Tidak boleh makan dan minum. Tidak boleh guyonan. Boleh makan minum ngantuk dikit. Memperhatikan narasumber atau peserta lain saat menyampaikan materi atau pendapat. Mister boleh bermain, fokus dan boleh bernyanyi. Boleh izin ke toilet, serius tapi santai. Boleh sambil main HP. Aturan dalam ruangan, sersan, serius tapi santai. Boleh bawa HP, boleh makan. Selanjutnya kita sepakati yang kita tidak setuju yang mana kita ambil dulu. Pilih salah satu, mungkin Bu Yana bisa maju. Yang tidak setuju yang mana kira-kira? Yang berat ya betul. Yang mana yang kira-kira? Jawab mananya saya pilih kan? Terima kasih Pak. Saya baca balik. Baik. Boleh makan minum ngantuk dikit, ini tidak disetujui. Bagaimana yang lain? Ya, berarti kita tidak boleh ngantuk istilahnya ya. Tidak boleh makan minum ngantuk dikit. Baik. Jadi aturan nanti kita diantaranya duduk dengan tenang dan tertib. Setuju ya? Tidak mungkin kita loncat-loncat seperti anak kecil ya. Jaga kebersihan jelas karena sebagian dari iman ya. Boleh makan makanan ringan kalau ada boleh. Adanya makan angin di sini. Boleh bertanya, sangat boleh. Bernyanyi boleh sekali ya. Serius tapi santai, sangat boleh. Karena di sini ada bernyanyi, mari kita bernyanyi dulu. Kita bernyanyi yang ringan juga, yaitu Mars SD. Ya, kita bernyanyi bersama-sama. Wujudkan cita-cita 1, 2, 3 SD berjuang satu semangat memimpin bangsa. Pendidikan untuk masa depan cerah. SD berjuang satu semangat bentuk siswa-siswinya jadi terampil berkompeten bertakwa serta berbudi mari kita tekun belajar telah meraih prestasi dengan semangat pantang menyerah wujudkan cita-cita. Tepuk tangan untuk kita semua.
kutipan budaya positif yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Eko Siswanto SPD, calon guru penggerak angkatan 7 Kota Semarang, Jawa Tengah. Nah, di sini saya tidak ingin menyampaikan materi, tapi saya ingin diskusi dan belajar bersama. Karena nanti untuk penerapan jelas saya sebagai guru yang muda jelas kalah dengan ya Bapak Ibu yang lain, yang senior terutama. Nah, materi yang pertama yaitu apa sih makna budaya positif? Coba ada yang berpendapat budaya positif itu apa ya? Yang bukan negatif. Ada yang jawab bukan negatif, kebudayaan yang lebih baik ya. Kemudian apa contoh penerapan budaya positif yang telah kita terapkan coba di sekolahan kita budaya positif? Tegur salam sapa, terus apa lagi Bapak Ibu? Berdoa sebelum belajar, berdoa sebelum makan, buang sampah pada tempatnya, saling salam sapa. Apalagi Pak di sekolah kita budaya positifnya apa Bu? Pembiasaan asmaul husna, pembiasaan bahasa Jawa, literasi setiap pagi gitu. Sholat duhur berjamaah, terus hari Jumat itu senam bersama. Nah, ternyata di sekolah kita itu ternyata sudah menerapkan, jadi sebenarnya tidak susah untuk mengikuti kegiatan di guru penggerak. Tinggal kita pintar-pintar cari foto, ya, cari laporan. Kemudian budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Seperti ini untuk penjelasannya. Selanjutnya nanti akan kita ulas lebih lanjut. Kita akan mempelajari materi perubahan paradigma belajar. Nah, seperti yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan baik di grup WA Korsapen atau di ranah-ranah pertemuan, ada misalkan pendidikan kolonial dan milenial seperti itu ya Bapak Ibu. Pendidikan di zaman kolonial itu sepertinya kita tidak ada yang mengalami. Adanya mungkin orde lama mungkin buat ini, orde baru sebagian besar orde baru, dan era-era reformasi milenial mungkin zamannya Pak Wisnu mungkin gitu. Kalau kita di pendidikan seperti yang ada di PMM, sebenarnya materi ini mirip dengan yang di PMM, bahwa pendidikan di era kolonial itu lebih menitik beratkan untuk mencetak para pegawai-pegawai yang nantinya akan menjadi pegawai Belanda atau buruh pabrik gula milik Belanda seperti itu zaman dulu. Jadi memang anak-anak Bumi Putra itu disekolahkan, difasilitasi sekolah oleh Belanda, tujuannya hanya satu, menjadi pegawai. Beda dengan era sekarang. Era sekarang dituntut anak itu nantinya menjadi berbagai macam atau diversifikasi pekerjaannya, tidak hanya menjadi pegawai, tidak hanya menjadi misalkan pekerja pabrik dan lain-lain. Jadi bisa berwira swasta, berkreativitas jadi penemu dan lain-lain seperti itu. Ranahnya seperti itu. Jadi bukan istilahnya kolonial dan milenial tentang kemampuan, tidak. Bahwa dulu memang banyak menitik beratkan pada ranah kognitif, karena orang dulu jelas secara afektifnya sudah tertata bagus, budaya-budaya sangat dipegang erat, kearifan lokal sangat diagung-agungkan zaman dulu. Berbeda dengan sekarang pendidikan malah diarahkan untuk memunculkan kearifan lokal yang ada. Jadi Indonesia banyak budaya, misalkan yang di-share Pak War di grup Korsapen, lomba makan kerupuk. Itu bagaimana lomba makan kerupuk bisa mendunia kan? Siapa tahu wong budaya minum teh di Jepang saja bisa sampai tenar seperti itu. Jadi pendidikan yang ada di grup Korsapen seperti di Cina
itu juga tidak salah karena memang bakat anak sesuai dengan yang diajarkan. Anak bakatnya di bidang olah fisik, ya diajari olah fisik sejak dini seperti itu. Tapi tetap memperhatikan anak itu harus sesuai kodratnya dan harus bahagia seperti itu. Nanti kita bahas lebih lanjut. Karena filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang pertama bukan tabula rasa. Kemudian kertas anak itu bukan ibarat kertas dengan tulisan samar-samar, bukan kosong, tapi sudah ada tulisan tapi samar-samar. Jadi tugas guru adalah menebalkan laku anak itu. Kita tebalkan, kita lihat anaknya kayaknya bakatnya apa, kita asah terus seperti itu ibaratnya. Kemudian semua anak terlahir dengan bakat masing-masing yang unik. Seperti murid-murid kita ini banyak yang unik. Ternyata bakatnya luar biasa dibanding yang anak-anak unik itu. Seperti murid saya di kelas 4, seperti Bayu itu unik. Ternyata bahasa Jawanya luar biasa. Kemudian budi pekerti seperti yang ada di PNM juga, artinya ya kita rasa karsa dan pekerti itu tenaga. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara, guru menuntun bakat anak agar tumbuh dengan selamat dan bahagia. Intinya kita menjadi guru mengantarkan anak menjadi selamat dan bahagia. Selamat termasuk sehat dan lain-lain. Nah, intinya selamat dan bahagia. Tidak ada nilai di sini. Nilai 10, 9 tidak ada. Yang penting selamat dan bahagia. Karena tujuan orang hidup itu, kalau saya pikir-pikir, puncaknya adalah kebahagiaan. Kemudian guru ibarat petani, anak ibarat biji jagung. Kita harus rajin menyirami, menyiangi rumput gulma-gulma agar nanti biji jagung tumbuh menjadi jagung yang baik. Tentunya sesuai dengan lahannya. Kalau lahannya subur, ya dia tumbuhnya lebih bagus. Nah, lahannya itu tidak bisa kita olah-olah. Yang bisa kita adalah kita mencoba sekuat tenaga agar dengan apa yang ada jagung bisa tumbuh dengan baik, dengan subur. Kemudian berkaitan dengan kodrat alam seperti yang saya sampaikan tadi dan kodrat zaman. Jadi kita mendidik anak menyesuaikan kodrat alamnya. Kalau di pantai, lingkungan pantai, kita mendidik meski menggunakan contoh-contoh di sekitar pantai seperti buku-buku yang ada. Di Semarang banyak yang tentang lingkungan pantai, kapal, kemudian tambak, nelayan seperti itu. Beda halnya dengan kita mengajarkan di daerah pegunungan. Di pegunungan diajari pukat, membuat jala seperti di Pati Juwono, kan banyak kapal, namanya jaring ya, jaring. Anak pegunungan diajari seperti itu sulit nyantolnya. Ini sampai gurunya botak mungkin nggak bisa. Seperti itu. Kemudian anak pantai diajari hal-hal yang di gunung itu juga mungkin akan sulit. Diajari daerah-daerah di Wonosobo cara menanam kentang seperti itu, tanam kentang di pesisir pantai itu mesti tidak bisa ya Pak ya sepertinya. Kemudian kodrat zaman, kita mengajar anak sesuai zamannya. Kalau dulu zamannya zaman di kolonial, kemudian di era Orde Baru dan era sekarang itu sangat berbeda. Anak sekarang jelas sekarang menyesuaikan dengan perkembangan, yaitu banyak bergantung pada IT gitu. Anak sangat tertarik dengan IT dan juga permainan-permainan karena anak pada dasarnya adalah jiwanya bermain. Bermainnya semua permainan anak-anak sebenarnya suka, tinggal bagaimana kita mengemasnya. Kemudian berpihak pada anak. Jadi pendidikan ini berpihak pada anak. Semua pembelajaran itu muaranya anak. Jadi bukan kita yang kontrol, tapi kita sharing dengan anak. Kebutuhan anak apa, cara pembelajaran yang disukai anak seperti apa. Seperti halnya pembelajaran olahraga, mesti dinanti-nanti anak karena pembelajarannya banyak bermain seperti itu ya Bapak. Tapi kalau di kelas
Bagaimana kita bisa mengemas pembelajaran sambil bermain? Kadang seperti itu ya agak sulit. Lanjut ya. Perubahan paradigma di sini, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol, dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Kontrol kita dalam menghadapi murid, terutama yang nakal-nakal ya. Nah, perubahan ke paradigma teori kontrol seperti yang dipaparkan oleh Dr. William Glaser, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Itu hanya ilusi guru mengontrol murid. Sebenarnya hal itu hanya terjadi karena murid dengan terbuka mau untuk diberi pengaruh-pengaruh, diberi petunjuk-petunjuk oleh guru. Sebenarnya itu semua hanya ilusi. Seakan-akan kita berkuasa di kelas, tapi sebenarnya tidak 100% kita berkuasa di kelas, meskipun kita sebagai guru. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita mengkritik kekurangan orang dan membuat orang merasa bersalah, itu seakan-akan kita akan bisa memperbaiki karakter anak atau orang tersebut, padahal sebenarnya itu hanya juga ilusi kita. Kemudian ilusi selanjutnya bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif seperti halnya medali, ujian, itu juga ilusi kita. Seakan-akan setelah diberi penguatan anak langsung semangatnya meledak-meledak, itu ternyata juga ilusi. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita memaksa anak untuk begini, nah itu ternyata ilusi. Ternyata jadi guru itu berat. Ternyata selama ini banyak ilusi kita, ya, termasuk saya masih belajar juga karena berat sekali. Nah, nanti kita bahas dari ilusi tadi, kita kait-kaitkan. Perubahan paradigma, stimulus, respon seperti ini. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus respon seperti tadi. Saya mencoba mengubah anak agar berpandangan dengan saya, sama dengan saya pada belajar matematika harus menggunakan rumus dan harus anteng seperti ini. Itu sebenarnya kurang cocok ya. Yang cocok kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita berusaha memahami pandangan anak, apa yang ada di benak anak. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini sering kita melihat hal yang buruk berarti salah. Padahal semua perilaku memiliki tujuan. Seperti halnya tadi ada murid saya setelah dari ruang guru mau ke kelas, dia menarik-narik pintu di kelas 3B bersama satu anak 3B. Saya langsung keluar melihat, hampir saja saya lepas kontrol. Untung ada teori kontrol, jadi saya tahan. Saya tanya anak, kenapa kamu mainan pintu di kelas 3B seperti ini? Saya tanya. Ternyata dia membantu anak kelas 3B untuk masuk ke kelas karena dikancing dari dalam. Berarti ternyata dia menjadi pahlawan. Untung saya bisa mengontrol diri, kalau tidak saya menyalahkan anak tersebut. Seperti ini contohnya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya sendiri yang bisa mengontrol diri sendiri. Yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Rayuan gagal dipaksa. Begitu ya Pak Dini ya? Biasanya seperti itu. Kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan baru. Jadi saya tidak memaksa Bapak Ibu untuk memperhatikan untuk atau tidak, tapi kita membuat kesepakatan seperti yang kita buat tadi ini. Ini gunanya untuk ini. Ini pilihan-pilihan barunya banyak di sini ditulis sendiri oleh Bapak Ibu. Jadi saya tidak menyuruh Bapak Ibu untuk fokus untuk bernyanyi, karena Bapak Ibu menulis bernyanyi, saya ajak bernyanyi. Nah kan ini kesepakatan-kesepakatan ini yang kita gunakan. Kemudian model berpikir menang kalah.
diganti dengan model berpikir menang, menang, dan menang seperti itu ya. Nah, ini disiplin. Apa sih makna dari disiplin? Ada yang mau menyampaikan mungkin makna disiplin secara garis besar saja? Apa Pak War mungkin? Perilaku yang terbiasa dalam kehidupan saya. Menurut perilaku yang terbiasa sehari-hari sesuai dengan aturan. Baik, kita pelajari bersama-sama ya. Kita saksikan dulu video saya menjelaskan disiplin kepada murid. Itu bisa dibantu operator. Ya. Tidak apa-apa Bapak Ibu. Nanti ini saya jelaskan setelah video. Tidak apa-apa Pak Ber. Tidak apa-apa. Lanjut aja, tidak lupa. Open. Terus sebentar disambungkan ke Bluetooth speaker. Masuk suaranya. Disiplin menurut kalian tadi bukan tanggung jawab, mandiri macam-macam, ada yang tidak cukup seperti itu. Nah, menurut belajar di kantor, disiplin berarti motivasi internal atau motivasi diri. Dan kita harus menunjukkan disiplin dari dalam diri. Jadi kita harus bisa menggerakkan diri kita sendiri. Tidak harus ada ukuran, tidak hanya karena ada dia jadi kalian semangat tidak. Jadi kalian harus bisa mengendalikan diri kalian sendiri. Kalian jadi anak yang baik bukan karena kamu dibuka kok. Nah, kalian jadi anak yang baik bukan karena ingin dapat hadiah, bukan karena ingin dapat nilai bagus, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin dapat beasiswa, bukan. Tapi kalian harus jadi orang disiplin. Kalian ingin jadi orang yang disiplin, hanya semata-mata ingin diri kalian sendiri, yaitu kalian. Nah, kita nanti akan belajar juga tentang beberapa nilai-nilai kebajikan di dunia ini. Kebajikan itu baik Bapak Ibu, setelah melihat video sekilas tadi, kita akan mempelajari dari kata disiplin. Itu sering dikaitkan dengan tata tertib, betul nggih? Kemudian teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Sungguh berbeda. Karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak perlu digunakan hukuman itu. Nah, kita nanti pelajari lagi yuk, disiplin itu seperti apa. Ki Hajar Dewantoro, seorang pakar pendidikan, Menteri Pendidikan pertama, Bapak Pendidikan Indonesia, menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau murid yang merdeka dalam konteks pendidikan saat ini, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin seperti apa yang dimaksud? Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, jadi semangat dari dalam diri, semangat dari dalam diri. Jadi
disiplin tentang sampah, ya dia mampu untuk mengendalikan dirinya. Setiap ada sampah diambil, dimasukkan ke tempat sampah, dia tidak buang sampah sembarangan. Itu tanpa ada hukuman, tanpa ada pujian, dia tergerak dengan sendirinya. Seperti itu yang dimaksud disiplin di sini. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Jadi kalau murid belum memiliki motivasi internal, jadi perlu guru untuk membantu mendisiplinkan murid. Nah, teori motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama, kita termotivasi, kita semangat karena untuk menghindari hukuman atau untuk menghindari ketidaknyamanan, sindiran, caci makian seperti itu kadang. Itu masih motivasi dari luar, dari eksternal. Nah, kadang muncul di benak, apa yang akan terjadi apabila saya di hari Rabu tidak memakai baju putih hitam, seperti itu kan? Takut dicaci teman atau takut dapat hukuman seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Ini sering ya, jelas. Sejak kita sekolah sampai sekarang banyak motivasi ini ya, anak-anak kita. Ini ternyata masih eksternal, agar dapat pujian, agar dapat medali, agar dapat apa lagi ya, beasiswa dan lain-lain. Kalau nilainya tingkat 1 terus, beasiswa dari pabrik dan lain-lain. Kemudian teori motivasi yang ketiga yaitu untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Nah, kita termotivasi karena untuk menghargai diri kita sendiri. Ini masuk di internal. Ini masuk di tujuan disiplin positif. Jadi saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ya, kalau ada hal saya akan jadi orang seperti apa ya kalau saya melakukan hal itu dan hal lain-lainnya. Ini masuk di dalam tujuan disiplin positif. Jadi kita termotivasi sendiri, kemudian kita untuk menghargai diri sendiri dan menjadi insan, jadi manusia yang sesuai harapan kita sendiri juga. Harapan kita apa? Harapannya beda-beda ya. Nah, ini kurva tadi peraturan kelas mesti ada ya, setiap sekolahan, setiap kelas mesti ada peraturan kelas biasanya tertulis. Nah, ini seperti di samping ini misalnya peraturan kelas. Nah, kemudian peraturan kelas itu nanti akan bergeser menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas seperti ini kita tadi membuat kesepakatan, nanti kita rumuskan menjadi keyakinan kelas seperti ini nanti ini yang sudah kita tulis di awal tadi. Kemudian keyakinan kelas yang terbentuk dan bisa dipatuhi oleh semua warga kelas nanti munculkan lingkungan yang positif, lingkungan kelas. Lingkungan sekolah juga menjadi ikut positif. Jika lingkungan menjadi positif, nanti akan membudaya. Hal-hal yang positif itu akan menjadi membudaya, menjadi biasa. Tidak wah lagi, jadi sudah biasa hal yang positif. Lanjut, bisa diputar Pak. Saya sedikit memberikan video penjelasan peraturan dan keyakinan. Tentang peraturan dan keyakinan. Ya. Peraturan kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan. Agar apa? Agar aman sebagai seorang betul. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Berarti agar selamat semua kan, sehat semua ya. Keselamatan atau kesehatan ini yang kita sebut sebagai sebuah buktinya kita dalam diri kita itu selamat dan sehat. Kita sekolah agar selamat dan sehat itu agar selamat masa depan kita. Saat masa depan kita selamat, masa depan kita sehat, kita punya pengetahuan untuk menjalani kehidupan sekarang, besok dan selanjutnya.
Kemudian tadi sudah kita baca tentang nilai-nilai juga. Nanti kita akan membahas suatu keyakinan. Lanjut Bapak-Ibu, tadi sudah melihat video tentang penjelasan keyakinan kelas di murid-murid kelas 4A. Kemudian kita lanjut ke keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan Bapak-Ibu. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Padahal kan bedanya tipis ya menurut kita, peraturan kelas dan keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai sepeda motor? Untuk apa, Bapak-bapak? Untuk keselamatan, agar terhindar dari benturan benda-benda keras apabila kita jatuh dan apabila kita terkejatuhan benda-benda dari pohon di pinggir jalan ya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan? Untuk apa? Kesehatan. Kemudian agar terhindar dari COVID-19. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau kegiatan? Agar apa ini kita harus datang tepat waktu? Tidak ketinggalan, tidak malu, ya, agar dapat tempat duduk katanya. Ya. Kemudian untuk mendukung motivasi intrinsik atau motivasi internal, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Menurut teori ini, keyakinan kelas itu lebih menggerakkan daripada peraturan. Keyakinan lebih menggerakkan menurut teori ini. Mari kita buktikan bersama untuk kedepannya. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan itu banyak. Salah satu nilai kebajikan yang digarisbawahi oleh Kementerian Pendidikan adalah nilai-nilai yang ada pada profil pelajar Pancasila. Ada gotong royong, berpikir kritis, kreatif, beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, seperti itu. Ini salah satu nilai-nilai kebajikan. Banyak sekali nilai kebajikan itu tentang hal-hal yang baik, tapi dalam diskusi kadang bingung kebajikan itu apakah sama dengan kebaikan. Nah, itu mari kita diskusikan bersama besok-besok. Kemudian menurut ahli Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Keyakinan akan memotivasi dari dalam. Bapak Ibu punya keyakinan, ya? Keyakinan atau punya agama, ya? Itu kita langsung termotivasi dari dalam, kan? Tidak usah disuruh-suruh kadang, ya? Langsung semangat untuk mengikuti aturan atau ajaran yang ada. Kemudian seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, ini ada beberapa pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan baik jelas, di pom bensin ada dilarang merokok, di dekat tempat sampah ada buanglah sampah pada tempatnya, seperti itu. Kemudian di jalan raya ada lajur kanan hanya untuk mendahului. Nah, kalau keyakinan itu lebih bersifat abstrak. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal, lebih luas cakupannya. Kemudian pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif, bukan negatif. Ya. Tadi kalau dilarang merokok masuk positif atau negatif? Negatif, ya. Nah, kalau positif merokok. Oh, kalau negatif jangan merokok. Kalau positifnya itu menjaga kesehatan. Peraturannya seperti itu, menjaga kesehatan.
Oke. Kemudian keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak, sedikit saja, sehingga mudah diingat dan dipahami. Nah, kenapa kok sedikit? Nah, nanti ada penjelasan lanjut. Karena keyakinan kelas harus dievaluasi dari waktu ke waktu. Tidak buat sekali untuk selamanya seperti itu. Kemudian semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat surat pendapat. Kalau kelas besar pasti jelas sudah ya pada usul Pak kegiatan ini saya sudah berani di sekolah kita ini. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu ini. Jadi, sedikit tapi nanti ditinjau lagi dari waktu ke waktu. Ini perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Contoh ini peraturan di perpustakaan. Kalau keyakinan kelas yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab lebih luas ya tarjumannya. Tidak hanya mengembalikan buku ke tempatnya, tidak boleh merubah buku, tidak melipat buku karena bisa merusak buku ya betul ya Bu Suli. Nah, tanggung jawab lebih luas. Kalau peraturan dilarang mengganggu orang lain, keyakinan kelasnya yaitu menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinannya berkomitmen agar tidak terlambat kan tujuannya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kalau 15 menit saya masih bisa, kalau sampai 30 menit lebih saya juga agak sulit ya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Keyakinannya keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang membuli ya juga menghormati orang lain. Membuli ya, bukan membuil tadi saya bingung. Ini sengaja dibalik agar suasana mencair. Membuil. Dilarang merokok, kesehatan betul. Bergantian atau menunggu giliran, keyakinannya menghormati orang lain dan kesabaran. Cakupannya lebih luas yang ini, tapi sulit kalau awal, nanti lama-lama terbiasa. Karena meeting Tresno jalan suka kulino, nanti kalau sudah terbiasa akan Tresno terus biasa ya, terus bisa ya. Kemudian mari kita bermain Bapak Ibu. Silahkan ambil kertas berwarna, ada warna merah muda dan hijau Pak. Dibantu Pak, merah muda dan hijau. Setiap orang dapat merah muda dan hijau. Dapat dua-duanya, pink dan hijau. Kita tolong. Pink dan hijau, ambil pink dan hijau. Satu-satu. Pink satu, hijau satu. Bagi dulu, tolong. Nah, kita akan mencoba yang warna merah muda di sini sudah warna merah muda untuk menulis peraturan satu saja nanti sampai maghrib kalau banyaknya. Kemudian yang warna hijau untuk menulis keyakinan yang sinkron ya antara pink dan hijaunya itu yang sinkron. Peraturannya apa, keyakinannya jadi apa kita rubah. Seperti peraturan yang mudah di sekolah kita aja di kelas. Nah, satu-satu aja, pink satu, hijau satu, nanti kita tempel lagi. Yang pink untuk peraturan, yang hijau untuk keyakinan satu saja, nanti kita tempel di depan lagi. Langsung ditempel ya sudah bagus. Yang tidak terlalu larut kita. Yang pink di sebelah ini papan bergaris, yang hijau di papan yang kosong ini.
Ini saya kumpulkan nanti. Nanti yang terakhir membaca lagi ya. Yuk, langsung saja. Silakan ditulis biar tidak mengantuk. Nah, beda tadi agak mengantuk, sekarang sudah mulai seger lagi setelah menulis. Dibantu menempelkan. Silakan izin ke toilet. Daripada istri kami Yang pink sebelah sana, yang hijau sini. Nah, dan ini. Ya ini ditulis hijau. Ya, betul. Ya. Terima kasih. Bu Indah bisa bantu membaca yang semangat dan belakang tadi. Buanglah sampah ke temannya, pada temannya. Nanti Pak Tom, dilarang makan di buanglah sampah pada tempatnya. Jadi itu berarti komitmen bertanggung jawab, menghormati, memperhatikan, bersama dan menjaga tanggung jawab, menghormati orang lain juga bisa. Dia yang buang sampah pada tempatnya kan menghormati, mosok buang sampah ke tempatnya. Ya, kemudian satu lagi, Bu Indah bisa maju. Dipasangkan dulu itu ya. dibaca dulu. Jangan memotong pembicaraan. Silakan dicari di tempat hijau yang kira-kira cocok. Saya memotong pembicaraan. Bolehnya memotong sayur ya Bu ya. Seminggu sekali motong sayurnya Bu. Oh ternyata ambil dua itu. Ini aja nggak apa-apa. Nah, oke. Tadi buanglah sampah pada tempatnya, ada bertanggung jawab dan menjaga kebersihan atau kesehatan. Kemudian jangan memotong pembicaraan. Keyakinan kelasnya di sini dipilih menghormati orang lain dan komitmen. Karena komitmen dari awal kita tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Jadi kita membuat keyakinan yaitu komitmen. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam pembuatan keyakinan kelas sederhana. Besok bisa dicontoh di kelas apabila ada instruksi untuk membuat keyakinan kelas.
Nah, ini contoh keyakinan kelas yang sudah saya buat, terutama yang kurmer, ya. kurmer. Bisa bantu diputar. Ya, kali ini anak-anak kalian secara berkelompok sudah menemukan kelas 4A. Kesimpulan bahwa dari video saya membuat keyakinan kelas bersama murid-murid, ini hasil keyakinan kelas yang dibuat oleh murid, bukan oleh saya, oleh murid. Dia tahu jawabnya ini katanya, saya hanya mengelompokkan. Menurut anak mengerjakan tugas. Nah, ini tak kelompokkan di tahu jawab. Kemudian datang ke sekolah sebelum waktunya dan taat beribadah. Saya masukkan di disiplin. Ini juga anak semua yang milih, saya cuma membagi anak ke dalam 5 kelompok sesuai ini kelompok ini, milih sendiri juga anak. Kemudian mandiri ini banyak itemnya, memperhatikan guru, menyelesaikan masalah sendiri, menjaga diri sendiri, mengerjakan tugas sendiri, berani ke toilet sendiri. Jelas masih ada yang perlu dievaluasi ya Bang ya. Nah, seperti yang tadi harus ditelaah lagi dari waktu ke waktu karena karya pertama harus dihargai. Toleransi yaitu menghormati teman yang beragama lain, kemudian menghargai kelebihan dan kekurangan teman, tidak membuli itu masuk di sini. Kemudian untuk gotong royong bekerja sama membersihkan kelas. Masih pemikiran anak-anak SD masih konkret kebanyakan ya, semi konkret sedikit, untuk abstraknya masih sulit. Terutama nanti untuk kelas 1 itu lebih sulit menurut saya ya. Jadi kalau kelas yang lebih tinggi untuk membuat keyakinan kelas karena abstrak nanti lebih mudah menurut saya. Nah, ada satu materi yaitu dihukum oleh penghargaan. Penghargaan malah menghukum, ya. Yaitu hubungannya dengan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kalau Bapak Ibu memberi penghargaan, medali atau bintang ke muridnya, itu pengaruhnya jangka pendek atau panjang menurut Bapak Ibu? Pengaruhnya jangka pendek. Hanya saat diberi ini semangatnya meletup-letup, besok harapannya hanya ini. Ini cuma ini. Kemudian nilai 100 itu pengaruhnya jangka panjang atau pendek? Masih jangka pendek juga. Jadi tugas kita untuk membuat pengaruh jangka panjang. Penghargaan itu menghukum. Kadang penghargaan itu malah menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan, memburamkan, mensamarkan suatu ketepatan penghargaan itu. Penghargaan di sini malah tidak efektif. Hal baru ya bagi kita kalau penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Hubungannya jadi rusak karena penghargaan, bukan karena aku dan kau tadi, tapi karena kau dan penghargaan lagi. Aku dilupakan jadinya. Betul nggak Pak ya? Jadinya bukan aku dan kau, tapi kau dan penghargaan nantinya hubungannya. Nah betul. Nah kita akan berlatih lagi. Terakhir, ini terakhir ya. Terakhir berlatih kuning Pak. Nah, kita nanti mengisi di sini. Nah, di sini ada soal ke-1. Saya bagi ini baris ini soal ke-1, ini soal ke-2, ke-3, ke-4, dan ini soal ke-5. Ya, sendiri. Soal ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, soal ke-5. Mana? Oh, minta 1. Soal ke-5 kan ya? Milih, isinya cuma ini, milih hukuman atau konsekuensi. Milih saja. Termasuk hukuman atau konsekuensi. Pakar nomor 4, pakar nomor 4. Yang tawar ini, murid diminta push up karena tidak mengerjakan tugas bahasa Jawa. Yang kelompoknya Bu Nuriana
lari mengelilingi lapangan karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ditulis saja, jangan diucapkan, nanti kita ucapkan. Tidak usah, tulis saja ini hukuman atau konsekuensi yang besar. Ya, diberi nomor soal ya, Bapak Ibu. Diberi nomor soal 1, 2, 3, 4, 5. Diberi nomor soal. Bagi yang sudah dikumpulkan di keranjang pink, silakan. Maaf, ditumpuk per baris saja, Pak. Saya biar mudah baca. Per baris saja, per baris saja. Ini mudah. Per baris. Per baris saja, biar mudah. Kelompok yang kedua sudah ya, bisa dibacakan Pak Bertian ke depan. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, hukuman, konsekuensi. Ada 2 jawaban konsekuensi dan 1 hukuman. Nanti kita lihat ya. Jangan menghakimi teman dulu. Kita lihat nanti jawabannya. Kemudian yang sudah Nomor 3, lari mengelilingi lapangan karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Konsekuensi. Oke, kelompok 3 kompak semua konsekuensi. Kelompok 4 Murid diminta push up karena tidak mengerjakan tugas bahasa Jawa. Semua sepakat hukuman. kelompok 4 menjawab hukuman. Kemudian kelompok 1 dibagi Hukuman. Menulis 100 kali buku tulis, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke kelas. Hukuman, konsekuensi sama hukuman. kelompok 1 ada hukuman, konsekuensi dan hukuman. Kemudian terakhir kelompok 5 membersihkan tumpahan air karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi karena sudah nyontek di depan. Jawabannya kita lihat. Menulis 100 kali karena terlambat ke sekolah, hukuman itu udah ada hubungannya ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret, konsekuensi. Karena dia mencoret, menggantikan. Nomor 2, lari mengelilingi lapangan karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi sesuai pelajarannya PJOK. Keliling lapangan, ibarat pemanasan. Karena teman-teman sudah pemanasan, dia baru datang. Dia keliling untuk menggantikan pemanasan. Alasannya seperti itu. Kemudian murid diminta push up karena tidak mengerjakan tugas bahasa Jawa. Hukuman, tidak ada bahasa Jawa. Mau coba push up itu tidak ada ya. Nulis aksara Jawa sambil push up juga tidak bisa. Kemudian yang terakhir, membersihkan tumpahan air karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi juga. Tanggung jawab semua. Yang salah yang ini gitu. Soalnya membuat jawaban, hukumannya nyanyi. Nah, ini masuk hukuman atau konsekuensi? Ini masuk hukuman ya. Kalau kita sedang menjelaskan materi seni budaya, materi not balok, tangga nada, hukumannya nyanyi, itu konsekuensi. Dan dilalah malah ini realistis gitu. Contohnya ya. Lanjut. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu menyakitkan lah, ya? Sakitnya tuh di sini. Kemudian kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, harus dilakukan. Menumpahkan minuman di lantai kelas, konsekuensinya apa? Ambil kan? Nah, yang mirip dengan takdir, Pak. Membuat anak sakit untuk jangka lama, fisik maupun hati, itu hukuman.
Ya, saya juga mungkin banyak anak-anak yang mungkin sakit hati dengan saya, murid maksudnya. Nah, konsekuensi sebaiknya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka pendek saja. Nah, ini jadi introspeksi untuk diri saya. Oh, ini jelas. Tidak usah dikasih tahu, saya sudah membuat catatan siapa anak yang bakal jangka panjang sakit hati dengan saya, sudah punya list ya. Oh, bukan, kalau itu belum ngajar lah saya. Kemudian anak membenci kedisiplinan kalau hukuman. Ada hukuman malah benci dengan disiplin. Nah, bisa nanti jadinya mulo, Pak. Kalau sudah keluar kerja mulo, ya namanya istilahnya di lapangan mulo seperti itu. Kalau konsekuensi anak jadi menghargai disiplin. Hukuman itu paksaan, kalau konsekuensi stimulus dan tanggapan. Jadi anaknya tanggap sasmito seperti itu. Kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, menyesuaikan dengan keadaan apa yang harus dia lakukan. Hukuman itu konsep diri yang buruk. Menurut teori ini konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman yaitu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, ngumpet-ngumpet. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan, harusnya mematuhi keyakinan ya Bapak Ibu. Hukuman itu akan membuat rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan konsekuensi nanti akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, tidak selamanya. Lanjut, kita pelajari kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan utama yaitu survival, kebutuhan bertahan hidup, makan, minum, ya, dan ya, standar pangan dan hidup. Kemudian cinta kasih, ya, lambangnya hati. Penguasaan lambangnya bintang, karena kadang penguasa itu punya bintang, mudah mengingatnya. Kebebasan, bisa terbang ibaratnya, dan kesenangan. Kebutuhan dasar anak itu seperti itu nanti kita. Nah, ada studi kasus Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid kelasnya, Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Agus suka meminta bekal dengan paksa. Jika Anda menghadapi Bapak Ibu guru menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan dilakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasannya Agus melakukan hal itu? Alasannya apa tadi? Lapar. Lapar, tidak punya uang. Nah, kita kaitkan dengan ini Bapak Ibu. Nah, lapar berarti anak itu kalau lapar kan ada bisa melanjutkan kehidupannya, berarti kebutuhan dasarnya harus terpenuhi, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Tidak salah juga kan kalau anak itu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Coba kalau tidak minta makan ke teman itu bisa mungkin pingsan ya, atau mungkin meninggal dunia. Kita nanti telah lagi. Nah, lanjut ya. Sudah ini ada 5 posisi kontrol, ini penting juga. Yang pertama penghukum, wah ini jelas, menghardik, menunjuk-nunjuk. Kamu tidak melakukannya ya? Awas ya, rasakan. Nah, nanti ada videonya, saya ingin menjelaskan sedikit. Membuat merasa bersalah itu berceramah, makanya seharusnya kamu gini. Kemudian ibu kecewa gini. Nah, jadi teman membuatkan alasan-alasan muridnya, biasanya anak dekat, sangat dekat dengan guru kalau ini teman, posisi kontrol teman ini lemah, akibatnya tapi anak lemah, tidak mandiri dan tergantung manja. Nih, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Nah, anak ketergantungan dengan guru. Nanti ayolah lakukan demi ibu. Nah, masa kamu tidak mau? Lanjut, untuk memantau itu menghitung, mengukur. Menghitung peraturannya apa, berapa kali terlambat. Misalkan di kelas harusnya masuk jam berapa, toleransinya berapa menit, itu dimantau. Kalau manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan, nanti memuatkan pribadi,
dan anak harusnya dapat mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Lanjut ya. Nah, ada video ini lanjutan dari penjelasan tadi. Kalau tadi saya memperagakan agak kurang luas, ini luas. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Oke, nonton bioskop ya Bapak Ibu. Naren! Sini kamu! Safi, Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. raut wajah ini dan gestur pada badan gurunya ya Yang Bapak Ibu. kapok-kapok sih Yang kamu. ini. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi kontrol kedua, pembuat rasa bersalah. Kita perhatikan. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ketiga, posisi sebagai teman.
Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Yang keempat, posisi pemantau atau monitor. Naren! Pemantau agak keras, Selamat pagi Bu. paling lembut Naren, kan? apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Posisi kelima, posisi manajer sebagai posisi yang terbaik. Bisa kita amati, ini terpenting. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren,
Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakanmu. Setelah melihat video tadi, video ini saya sangat suka, makanya saya tampilkan, terutama adegan-adegan itu mencontohkan kita, membantu kita merefleksi diri terhadap kegiatan pembelajaran kita kepada murid. Kemudian kita belajar restitusi seperti yang ada di PMM, adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini beberapa ciri restitusi. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, untuk belajar dari kesalahan, ya. Fokusnya adalah solusi. Nah, kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, seperti contoh murid saya tadi, seperti contoh kasus Agus tadi yang minta makan ke teman, kebutuhan dasarnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dari segi 3 restitusi ini mesti pernah Bapak Ibu lihat. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Tidak saya jelaskan, nanti saya contohkan saja. Nah, ini ada video penerapan segi 3 restitusi, ada videonya yang kedua, Pak. Di beda tidak di situ, di folder yang nomor 2. Dipercepat. Lagi. Langsung ya, lagi ya. Nah, ini contoh kasus murid makan saat pembelajaran. Belum muncul. Yang tadi dikeluarkan, salah. Yang dikeluarkan juga. Contoh penerapan restitusi terhadap murid ya. Jadi ditutup aja, sudah selesai yang ini. Korbannya sudah selesai dah. Sambil menuju sinyal, ini saya jelaskan satu studi kasus murid makan saat pembelajaran tanpa izin juga. Ini studi kasusnya, nanti kabelnya mungkin ini keganjel. Oh, enggak memang. Ini terakhir, video terakhir dulu.
di setting mungkin cabut lagi. Kenapa menunduk sih Dan? Coba diangkat kepalanya, tangannya. Mana? Di double Pak, di double. Selamat datang dan kamu tahu teman-teman ke sini. Dan kamu tadi waktu pelajaran akan menjelaskan tidak akan disalahkan. Mungkin kamu paham. Ini menstabilkan, ulangi ya dari sini. Lanjut lagi Pak, ini sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini sebagai ilustrasi. Kenapa menunduk sih Dan? Coba diangkat kepalanya, tangannya. Mana? Nah, kasus satu seperti ini, dia makan di kelas. Kemudian yang pertama saya berusaha menstabilkan identitas dengan pertanyaan seperti itu. Jadi menganggap wajar dia makan di kelas. Istilahnya seperti itu. Pertama menganggap wajar karena kebutuhan dasarnya untuk bertahan hidup, dia butuh makan. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Di suara lupa terburu-buru gagaknya. Misalnya itu disebabkan satu pelajaran. Dan dia tak menyebutkan alasan-alasannya makan di kelas juga, tidak sempat makan di rumah, sudah terburu-buru ayahnya segera berangkat kerja seperti itu. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini solusi-solusi yang didapat nanti setelah bertemu dengan guru, dia mendapatkan solusi yang lain. Oh ya, betul. Apa yang akan kamu lakukan Dia disuruh untuk mencari solusi sendiri juga. agar tidak maksimal apa yang kamu lakukan punya sarapan juga bisa sarapan berarti dulu kamunya yang berusaha Allah ya semoga apa yang kamu berikan ini ya yang sudah kamu sepakati ini bisa terwujud dan terima kasih. Ya cukup Angga, satu aja tutup dulu. Lanjut ke file yang kedua. Ya, ini. Itu dulu. Nah, ini tadi contoh keyakinan kelas yang sudah saya tampilkan tadi. Ada tanggung jawab, disiplin, mandiri, toleransi, dan gotong royong. Kemudian untuk file berikutnya yang lancar. Ya. Nah, saya akan membuat rancangan tindakan aksi nyata. Ya, di minggu pertama saya sudah meminta izin kepada kelas sekolah dan sosialisasi dengan semua di saat hari Jumat dulu. Kemudian saya sudah menyampaikan penjelasan kepada murid. Yang ini lah, yang ini aja langsung. Kemudian mensosialisasikan hasil keyakinan kelas kepada orang tua murid sudah juga dilalah orang tua murid pada datang. Kemudian memperhatikan segitiga restitusi tadi sudah saya praktikan.
seperti contoh video tadi. Kemudian yang menerapkan kegiatan kelas dan segitiga institusi secara konsisten dan berkelanjutan. Kemudian melakukan diseminasi dengan teman sejawat. Sudah ya berarti ya. Kemudian murid bersama guru melakukan refleksi terhadap kegiatan yang telah dilakukan. Nanti saya bersama murid melakukan refleksi. Kemudian terakhir melakukan refleksi bersama kepala sekolah dan rekan guru untuk mendapatkan umpan balik dan menentukan tinjak lanjut. Terima kasih. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Sebelum mengakhiri kegiatan, saya minta salah satu Bapak Ibu untuk melakukan refleksi tentang apa yang sudah kita lakukan bersama pada siang hari ini. Mungkin bisa salah satu biar segera selesai. Refleksi kegiatan tadi Pak, di depan Pak, sebentar Pak. Tulis. Refleksi kegiatan ini Pak, monggo. Biar kelihatan kamera. Refleksi kegiatan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyampaikan refleksi dari kegiatan pengibasan disiplin positif yang dengan narasumber teman kita yaitu Bapak Eko Seswanto. Refleksi yang kita terima dengan kegiatan ini, maka kita akan bisa memahami tentang hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang guru agar siswa tersebut termotivasi mau berbuat baik tanpa adanya hukuman, tanpa adanya tekanan. Jadi mereka melakukan disiplin itu berperilaku baik itu karena adanya dorongan-dorongan eksternal dari dirinya sendiri, bukan karena tekanan kita, bukan karena tekanan hukuman atau penghargaan yang diberikan oleh guru, tapi muncul dengan sendirinya dengan perilaku saya. Iya, kegiatan ini menurut saya kegiatan ini perlu dilanjutkan lagi Pak Eko, terutama dengan karena pendidikan sekarang itu sudah bergeser dari pendidikan yang dulunya adalah pendidikan dengan era yang seperti disampaikan tadi kolonial mau ke arah milenial, dan kita sudah masuk ke profil pelajar Pancasila, Merdeka Belajar. Maka banyak hal yang harus diubah, banyak hal yang harus berubah dari seorang guru itu yang dulu pandangannya di sini adalah menyampaikan materi kepada siswa, piye bocah kuwi pinter supaya anak itu bisa menguasai materi. Maka di kedepannya ini kita arahnya sudah tidak begitu penting ya, kalau masalah pengetahuan itu penting tapi tidak begitu penting. Yang perlu berubah adalah mengubah perilaku anak agar menjadi perilaku yang memiliki disiplin yang positif itu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Martono. Demikianlah pemaparan materi dari saya. Kemudian saya mohon maaf apabila selama memaparkan materi tadi banyak kekurangan, kesalahan, tutur kata yang kurang berkenan. Semoga Bapak Ibu bisa memaafkan dengan tulus hati. Terima kasih atas waktu dan semangatnya pada siang hari ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa melakukan kegiatan seperti ini lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satunya kita berikan salam dan bahagia. 1, 2, 3. Salam dan bahagia. Semoga kita selalu bahagia selalu.
di sekolah ini, diantaranya menyampaikan program tentang budaya positif kepada rekan-rekan guru, kemudian menyampaikan hasil program, hasil kesepakatan kelas kepada wali murid kelas 4A, dan yang ketiga nantinya saya harus menyampaikan beberapa materi tentang budaya positif kepada rekan-rekan guru dengan durasi waktu sekitar 40 sampai 60 menit, boleh secara daring ataupun seperti itu. Terima kasih. Untuk program itu bagus Pak Eko, kalau bisa secara luring ya, karena kita kan sudah ada dari program pemerintah sudah tidak dari lagi, tapi luring setelah jam pembelajaran selesai nanti bisa dilaksanakan bersama Bapak Guru karena programnya sangat bagus, jadi sangat perlu sekali untuk disampaikan. Kemudian untuk yang orang tua itu tadi hasil kesepakatan kelas 4A disampaikan ke wali murid yang 4A. Oh gitu, hasil kesepakatannya berupa mirip dengan peraturan. Oh, peraturannya, peraturan bersama, Ya. peraturan dalam kelas gitu. Ya. Oh iya. Yang dibuat oleh murid. Bagus, lanjutkan. Terima kasih. Iya, sama-sama Pak Eko. Salam wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari arti dari kata disiplin. Nah, disiplin menurut kalian tadi menyebut ada yang patuh, ada yang tanggung jawab, mandiri, macam-macam, ada yang biar tidak dihukum seperti itu. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin berarti motivasi internal atau motivasi diri. Ya, kita harus mewujudkan disiplin dari dalam diri. Jadi kita harus bisa menggerakkan diri kita sendiri. Tidak harus ada hukuman, tidak hanya karena ada hadiah jadi kalian semangat, itu tidak. Jadi kalian harus bisa mengendalikan diri kalian sendiri. Kalian jadi anak yang baik bukan karena takut dihukum Pak Eko. Dan kalian jadi anak yang baik bukan karena ingin dapat hadiah, bukan karena ingin dapat nilai bagus, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin dapat beasiswa mungkin, bukan. Tapi kalian harus jadi orang disiplin. Oke. Kalian ingin jadi orang yang disiplin hanya semata-mata ingin diri kalian sendiri jadi orang yang baik. Nah, kita nanti akan mempelajari juga tentang beberapa nilai-nilai kebajikan ya, di dunia ini, kebajikan universal. Baik anak-anak semuanya, diperhatikan kali ini kita akan mempelajari tentang peraturan dan keyakinan. Ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan? Kenapa? Agar apa? Agar selamat. Agar aman jika kecelakaan, betul. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Oke, intinya berarti agar selamat semua kan, sehat semua ya. Nah ini adalah nilai keselamatan atau kesehatan ini yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Keyakinan kita, keyakinan dalam diri kita itu selamat dan sehat. Kita sekolah agar selamat dan sehat juga loh. Agar selamat masa depan kita ya. Saat masa depan kita kelak selamat, masa depan kita cerah, kita punya pengetahuan untuk menjalani kehidupan masyarakat sekarang, besok, dan selanjutnya. Seperti itu. Kemudian tadi sudah kita membaca tentang nilai-nilai kebajikan. Nanti kita akan membuat suatu keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Ya, kali ini anak-anak kalian secara berkelompok sudah menentukan keyakinan kelas 4
A. Ya. Kesimpulan yang telah saya lakukan yaitu yang pertama mengerjakan tugas. Datang ke sekolah sebelum waktunya. Ada taat beribadah. Selanjutnya memperhatikan guru. Ada lagi menyelesaikan masalah sendiri, menjaga diri sendiri, mengerjakan tugas sendiri, ke toilet sendiri. Nanti disetujui dulu mana saja yang mau kalian ambil ya. Tidak harus semuanya. Kalau takut ke toilet ya jujur aja ya. Kemudian ada menghormati teman yang beragama lain, menghargai kelebihan dan kekurangan teman, artinya tidak mengejek. Kemudian bekerja sama membersihkan kelas. Nah itu kesepakatan kelas yang tadi sudah kalian usulkan. Sekarang kita sepakati mana yang tidak ingin diambil, yang mau dihilangkan dan tidak. Kita toilet sendiri, setuju semua? Yang tidak setuju angkat tangan. Yang kita toilet sendiri, yang tidak setuju, yang takut. Dari semua? Oke, semua setujui. Ada yang ingin dirubah? Tidak ada? Betul? Oke, baik. Ini adalah keyakinan kelas 4A yang telah dibuat oleh siapa? Oleh kita semua ya. Pak Eko membantu menuliskan saja. Nanti kita taati bersama. Cocok? Ya, cocok. Terima kasih. Kenapa menunduk Zidan? Coba diangkat kepalanya. Tangannya. Mana? Selamat datang Zidan. Kamu tahu kenapa dipanggil Pak Guru ke sini? Nah, kamu tadi waktu pelajaran makan di kelas kan? Nah, makan di kelas itu tidak Pak Guru salahkan. Mungkin kamu lapar atau belum sarapan di rumah. Nah, Pak Guru ingin tahu kenapa kamu sampai makan di kelas. Kamu belum sarapan? Kenapa belum sarapan? Oh, dikirain sudah telat. Kamu terburu-buru berangkatnya. Bekalnya terus dimakan waktu pelajaran seperti itu. Oh iya. Padahal sudah tahu ada aturan, ada keyakinan kelas tidak boleh makan di kelas ya. Nah, sekarang Pak Guru mau tanya, keyakinan kelas kita apakah ada yang menyatakan tidak boleh makan di kelas? Apalagi keyakinan kelas kita. Terus ya. Oh ya, betul. Nah, apa yang akan kamu lakukan besok untuk memperbaiki hal ini? Ya, tidak akan makan di kelas lagi. Agar tidak makan di kelas, apa yang kamu lakukan sebelumnya? Sarapan di rumah. Agar bisa sarapan berarti ya terburu-buru bangunnya bagaimana? Bangunnya lebih pagi ya, biar bisa ada waktu untuk makan seperti itu. Ya, cocok. Semoga apa yang kamu impikan ini, yang kamu sepakati ini, semoga bisa terwujud dan kamu juga akan yang baik. Terima kasih. Halo, nama saya Zidan dari SD Kebersihan 1. Saya sudah berbicara dengan Pak Eko tadi. Pak Eko memberi solusi dan memberi alasannya kenapa. Terima kasih Pak Eko.
ke sini? Tidak. Tadi temanmu ada yang lapor ke Pak Guru bahwa pernah dipukul, dicekik oleh kamu katanya. Nah, menurut Pak Guru, apakah benar itu? Tidak. Kapan itu terjadi? Tadi ya. Mencekik, memukul teman tidak serta-merta Pak Guru salahkan. Karena bisa jadi itu sebagai perlindungan diri kamu terhadap temanmu. Mungkin ada hal-hal yang perlu kamu lindungi dari diri kamu terhadap orang lain atau terhadap teman yang lain. Seperti itu. Si Irham, kenapa sih kamu sampai memukul mencekik temanmu? Emosi. Terus kenapa lagi kok sampai memukul? Jengkel. Kenapa lagi? Ngejek. Yang mengejek siapa? Teman mengejek. Ngejek, jengkel, emosi langsung pukul saja begitu ya. Seperti bentuk luapan yang ada di dalam ya, luapan emosi kamu ya, seperti itu. Nah, Irham, kamu tahu keyakinan kelas kita bahwa tidak boleh memukul teman itu masuk di dalam keyakinan kelas kita. Iya. Nah, apalagi coba keyakinan kelas kita? Tidak boleh makan di kelas. Terus? Tidak boleh memukul. Ya, apalagi? Tidak boleh ngomong salah. Oke. Kamu sudah tahu keyakinan kelas kita. Apakah kamu sanggup untuk mematuhinya? Sanggup. Terutama keyakinan kelas tidak memukul teman. Iya. Nah, selanjutnya apa yang kamu lakukan agar suatu saat nanti jika diejek teman tidak memukul? Apa yang akan kamu lakukan? Menahan emosi. Menahan emosi. Terus lagi? Tidak. Tidak ada. Kamu harus bisa menahan emosi, menahan diri ya dengan baik. Mungkin kamu bisa sambil tarik nafas kalau sedang emosi atau diejek teman. Gitu ya. Ya. Terima kasih Irham, semoga kelak menjadi anak yang baik dan berkarakter. Terima kasih. Halo, nama saya Irham dari SDN Tugurejo. Saya punya solusi dengan Pak Eko restitusi. Saya bisa mengendalikan emosi. Terima kasih Pak Eko. Saya Safir Rasid Nasiruddin, murid kelas 4A SDN Tugurejo 01. Sangat senang dengan perubahan Pak Eko yang lebih sabar, penyayang, dan selalu mengajak diskusi. Saya sepakat dengan adanya kesepakatan kelas yang dibuat bersama-sama. Semoga Pak Eko terus menjadi teladan. Saya Asifa Amalia Zahra, murid kelas 4A SDN Tugurejo 01, merasa nyaman dengan suasana kelas yang sekarang. Saya dan teman-teman selalu termotivasi untuk mematuhi kesepakatan kelas yang telah kami buat bersama. Terima kasih Pak Eko. Saya nama Sriatun SPD selaku Kepala Sekolah SDN Tugurejo 01 sangat bangga atas praktik baik Pak Eko Siswanto dalam menerapkan budaya positif di kelas 4A. Pak Eko Siswanto telah memberi warna baru dalam hal disiplin dan keyakinan kelas. Harapan selanjutnya dapat mengajak dan memotivasi rekan guru lain untuk menerapkan budaya positif di kelas dan lingkungan sekolah. Saya Ahmad Mustaqim, guru Mapel Agama Islam di SDN Tugurejo 01, sangat setuju dengan penerapan budaya positif yang telah dilakukan Pak Eko Siswanto. Bahkan Pak Eko Siswanto menjadi inspirasi bagi guru lain untuk membuat kesepakatan kelas dan menerapkan budaya positif di kelas lain. Semoga praktik baik Pak Eko Siswanto terus berlanjut dan menularkan ilmu yang didapat selama pendidikan guru penggerak
kepada rekan guru lain. Terima kasih. Terima kasih. Salam dan bahagia.